amma ba'd. Melanjutkan masih bahasan keyakinan atau akidah ahli sunnah terhadap kitab-kitab Allah. Namun yang khusus di sini pembahasan kita tentang Al-Quran. Di halaman 72 PDF-nya ya. Qala al-musannif hafidhullah ta'ala wa yata'abbaduna Allah ta'ala biqira'atihi. Yani ahli sunnah wal jamaah beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Biqira'atihi, dengan membacanya. Lianna fi qira'ati kulli harfin minhu hasanah. Karena sesungguhnya pada bacaan setiap huruf, bukan kalimat, tapi hurufnya dari Al-Quran itu hasanah. Wal hasanatu bi amsalihha, dan hasanah itu dilipat gandakan 10 yang semisalnya. Kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan tentang hal itu. Faqala, maka beliau bersabda. Jadi membaca Al-Quran walaupun enggak paham maknanya tetap mendapat nilai ibadah, walaupun tidak mengerti artinya. Ya. Maka ini berbeda, yang membedakan dengan membaca hadis. Walaupun hadis qudsi. Kalau hadis qudsi membaca saja itu tidak ibadah. Tapi Al-Quran membaca saja ibadah. Ya. Yang menjadi dasar membaca satu huruf dari Al-Quran adalah diberi pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 adalah hadis Nabi, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitabullah, falahu biha hasanah, maka baginya dengan membaca itu hasanah, pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Betul ya? Halaman 72 ya. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, bukan dianggap satu huruf, tapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif lam mim itu adalah alif dianggap satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau alif satu hasanat dilipatkan 10, berarti alif itu 10, lam 10, mim 10. Ini orang membaca alif lam mim, pahalanya berapa? 30. Maka cuma tidak ada ibadah yang paling gampang, enteng, namun meraup pahala besar, pahala banyak adalah membaca Al-Quran. Ini orang membaca satu lembar saja itu sudah terbayang. Antum tinggal kalikan berapa pahala satu lembar, satu halaman maksudnya. 2 halaman, 1 juz itu 10 halaman. 1 juz berapa? Ribuan. Ya. Surah An-Naba itu, ya ikhwan, An-Naba, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. An-Naba itu hurufnya itu 770 huruf. Kalikan 10. Berapa? 770 kali 10, 7.700 pahala loh membaca amma yatasaalun. Maka kata ulama, membaca Quran itu berkah, pahalanya itu berkah, walaupun kita tidak paham. Apalagi dengan tadabbur, apalagi itu lain pahalanya tambahan. Ya, maka mari biasakan. Jadikan bacaan Quran kita ini wirid harian. Lihat di sini, ahli sunnah wal jamaah itu beribadah dengan membaca Quran. Ini menganggap itu suatu ibadah, bahkan ibadah yang besar. Ya. Maka ada target mengkhatamkan. Nah, kalau khatam ini berjamaah tidak perlu tadabbur. Jadi kalau target khatam, enggak usah tadabbur, tapi baca Iqra'ul Quran fi syahr. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Ini khatam 1 bulan. Tanpa tadabbur. Karena tadabbur itu kalau para sahabat bisa bertahun-tahun kalau tadabbur. Para sahabat. Jadi tadabbur itu lain dengan membaca. Nah, yang target khataman, target khatamkan 1 bulan itu membaca. Ya. Kalau 1 bulan khatam berarti 1 hari 1 juz bacaan.
Bagaimana caranya jemaah? Caranya kalau mushaf Madinah, cetakan Madinah, cetakan yang dikeluarkan Mujamma' Malik Fahad, ya, Quran Madinah, Quran Saudi Arabia itu satu juz itu pas 10 lembar. Satu juz itu. Jadi caranya untuk kita khatam itu adalah sebelum adzan atau sebelum sholat, setelah sholat baca satu halaman. Satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat 5 kali. Jadi pas. Jadi setiap kali kita sholat 5 waktu itu sudah kita khatam, sudah kita baca satu juz. Sholat 5 waktu. Atau apalagi kalau antum mau tambah malam itu sebagai tambahan. Ya. Nah, kalau kita rutinkan demikian, dan wajib seorang muslim memiliki amalan-amalan wirid, yakni amalan taat yang rutin dia dawamkan. Ada orang yang rutinnya saya pokoknya target dalam hidup sampai mati, pokoknya satu juz sehari. Bagaimana caranya tadi dia? Qabla sholat satu lembar, ba'da sholat satu lembar. Jadi satu halaman itu setiap sholat satu halaman. Ya. Dan cetakan Madinah itu tadi. Satu juz itu 5 lembar atau 10 halaman. Ya betul enggak? Lembar itu bolak-balik itu satu lembar cuma. Jadi satu lembar itu 2 halaman. Nah, cetakan Madinah satu juz itu 5 lembar 5 halaman 10 lembar ya. Ya wes. Berarti 20 halaman. Baik. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah la yuzawijuna. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak membolehkan. La yuzawijun. Tafsir Al-Quran, menafsirkan Quran itu bi ra'yil mujarrad, dengan akal, dengan ra'yu al-mujarrad semata-mata. Jadi tidak boleh menafsirkan Quran. Dan sekarang banyak kasus-kasus di masyarakat menafsirkan Quran dengan akal, dengan ra'yu, atau dengan istilahnya i'zaz ilmi, atau dengan kemu'jizatan, disebut dengan mu'jizat Al-Quran. Namun metode mereka menafsirkan Quran dengan gejala-gejala alam, seperti gempa, seperti adanya jadi gempa itu seperti gempa Cianjur tanggal berapa, bulan apa, dikaitkan dengan ayat Quran yang ada kata-kata zilzalanya. Nah, ini tafsir cocoklogi istilahnya, dicocok-cocokkan. Itu haram para jemaah. Termasuk membuat kedustaan atas nama Allah, menafsirkan Quran dengan gejala-gejala alam. Ya. Atau nomor-nomornya dipas-paskan gitu jemaah. Jadi kejadian ini tanggal sekian kok cocok dengan ayat sekian, surat sekian, nomornya sama. Nah, ini sama, cocok logi juga. Syekh Fauzan berfatwa haram menafsirkan Quran dengan tafsiran seperti itu. Fa innahu, karena sesungguhnya menafsirkan Quran dengan ra'yu minal qawli 'ala Allah, termasuk antara bentuk berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan dia menafsirkan Quran adalah bentuk berbicara dengan atas nama Allah tanpa ilmu. Dia itu adalah min amali syaitan, perbuatan syaitan. Yani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah diantara perbuatan syaitan. Dasarnya tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Lihat footnote-nya. Suratul Baqarah ayatan 2 ayat 168 169. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah mimma ini kata-kata yang sifatnya umum, yakni apa saja yang ada di muka bumi ini, makanlah yang halal, yang baik. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan musuh kalian yang nyata. Terus innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, karena setan itu tidaklah memerintahkan kalian kecuali memerintahkan keburukan, al-fahsya, kekejian. Lalu ini terakhir sebagai syahidnya kepada bab kita, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan setan itu memerintahkan untuk kalian berbicara atas nama Allah. Ini tentang agama.
Ya, apa yang kalian tidak ketahui ini tanpa ilmu. Ini dasar haramnya menafsirkan Quran dengan ra'yu karena bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan dia termasuk perbuatan syaitan. Terus bal yufassiruna al-Quran bil Quran. Ini metode tafsir menurut ahli sunnah demikian. Tapi mereka ahli sunnah wal jamaah itu menafsirkan Quran dengan Quran, dan tafsir yang seperti ini diantaranya adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir para jemaah. Tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir itu disebut dengan istilah tafsir bil ma'thur, tafsir dengan dalil. Jadi kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir nanti penuh dengan dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis-hadis para sahabat, ya, kisah-kisah para tabi'in. Adapun kalau tafsir modelnya takwil, penjelasan-penjelasan, itu biasanya dalil-dalil jarang disebutkan. Contohnya tafsir Syekh Sa'di yang itu metode tafsir persis seperti tafsir Al-Imam At-Tabari, takwil. Jadi hanya menjelaskan maksud ayat Allah. Ini loh maksud firman Allah, begini maksudnya, selesai. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir ini tafsir dengan firman Allah di ayat yang lain, lalu dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkataan para sahabat tabi'in yang mereka para ulama-ulama ahli tafsir. Maka disebut tafsir bil ma'thur. Baik, jadi menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Fa yahmiluna al-mujmal 'ala al-mubayyin. Maka mereka membawakan ayat-ayat yang global kepada ayat-ayat yang jelas, yang mubayyin. Wal mutlaqa 'alal muqayyad, yang mutlak kepada yang muqayyad. Wal 'am 'alal khas, yang umum kepada yang khusus. Nah, ini kita akan kaji berjemaah. Kita akan kaji panjang lebar di sini, ya. Wal mutasyabih 'alal muhkam. Nah, sampai sini dulu. Fayahmiluna al-mujmal 'ala al-mubayyin. Al-Quran, para jemaah sekalian, itu ditafsirkan oleh Quran dan juga bisa ditafsirkan oleh sunnah. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa as-sunnah tufassirul Quran. Bahwa sunnah itu menafsirkan Quran. Bahkan tidak mungkin, bahkan disebut mustahil. Mustahil kita bisa mengamalkan Quran tanpa apa? Penjelasan dari sunnah. Kita sholat 3 rakaat maghrib tadi, nggak ada di Quran 3 rakaatnya. Nggak ada di Quran cara-cara sholatnya. Di Quran hanya aqimus shalah. Tapi dari mana kita dapat penjelasan? Dari mana, ikhwan? Dari sunnah. Makanya kata ulama, bahkan Al-Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Bahkan Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Jadi Quran itu lebih butuh kepada sunnah untuk supaya dijelaskan di dalam sunnah. Sekarang, bagaimana bentuk as-sunnah menafsirkan Quran? Karena kita harus imani dulu, kita yakini bahwa sunnah tufassirul Quran. Nah, sunnah menafsirkan Quran itu dalam 4 bentuk penafsiran. Yang pertama, bayan ijmalil Quran. Sunnah menafsirkan Quran ada 4. 1, as-sunnah itu menjelaskan hukum Quran yang masih global. Sunnah menafsirkan hukum Quran yang masih global. Apa contohnya? Seperti tadi, kata Quran aqimus shalah. Bagaimana cara sholat? Sunnah yang menjelaskan. Karena masih global hukumnya. Kata Al-Quran, wa atu zakah, keluarkan zakat. Harta yang dizakati dijelaskan oleh sunnah. Nggak ada di Quran. Berapa nisabnya di sunnah dijelaskan. Berapa batasan mencapai waktunya? 1 haul, 1 tahun. Sunnah menjelaskan. Ini maknanya as-sunnah, yani tufassilul Quran ay bayan ijmalil Quran, menjelaskan hukum Quran yang masih apa? Global. Yang kedua, sunnah menafsirkan Quran maknanya takhsis umumil Quran.
yakni mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Masih umum. Banyak hal-hal yang umum dalam Quran tidak dijelaskan pengkhususannya kecuali dalam sunnah. Contohnya, Quran mengharamkan bangkai. Ini bangkai umum, semua bangkai dalam Quran. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Hurimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai apa? Semua bangkai. Umum. Lalu datang sunnah mengkhususkannya. Ada bangkai yang halal, bukan haram. Ini maknanya bukan bertentangan. Katanya dalam Quran bangkai semua haram. Tapi kalau ada bangkai yang halal, itu tidak bertentangan. Justru bangkai yang sifatnya umum oleh sunnah dikhususkan, ada yang halal, dikecualikan maknanya. Dikhususkan, dikecualikan. Itu sabda Nabi SAW. Yang pertama, bangkai yang dihalalkan oleh Nabi dalam sunnah adalah seluruh bangkai laut. Seluruh bangkai laut. Bukan ikan. Bukan bangkai ikan. Salah. Tapi seluruh bangkai laut. Babi laut, anjing laut, bangkainya. Jadi laut itu semua hewan-hewannya halal, hidup ataupun mati. Semua hewan laut halal, hidup atau mati. Sudah kita bahas termasuk putri duyung. Halal. Bangkainya pun halal. Putri duyung bukan. Jangan antum lihat yang di film-film sinetron yang gadis cantik. Bukan. Putri duyung itu ma'ul bahr. Insanul bahr. Insanul bahr. Manusia laut, yakni ikan, namun berbentuk seperti manusia. Ada ikan yang bahkan seperti perempuan bentuknya, bahkan seperti orang tua, ada jenggotnya. Ikan ada jenggotnya ya kawan, seperti orang tua. Nah ini termasuk sesuai dengan kaidah. Ya. Adapun yang menjadi dasar bahwa semua hewan di laut itu halal bangkainya adalah hadis Abu Hurairah, hadis terkenal, hadis pertama kali dalam kitab Bulughul Maram. Ini anak kemarin waktu umrah, alhamdulillah sempat mengikuti daurah Syekh Haisam bin Muhammad Sarhan, hafizallah. Daurah dari asar sampai jam 11 ya kawan. Habis daurah kita dibagi kitab, dijamu dengan nasi kebuli, dan anak bersyukurnya ayam jemaah. Anak itu musibah, kalau kambing ada musibah besar, anak nggak makan berarti. Ayam alhamdulillah dijamu. Di situ subhanallah banyak sekali fawaid. Di antara faedah yang beliau sampaikan adalah ketika ada seorang tanya kepada, dan beliau selalu, karena beliau muridnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, selalu membawakan kutipan-kutipan kisah-kisah dua gurunya ini. Ini tentang kitab Bulughul Maram ya. Ada orang yang datang kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dia tanya, ya Syekh, katanya kitab-kitab Islam itu sangat banyak sekali. Apa yang harus kita dahulukan dan kita pelajari, atau yang harus kita prioritaskan, kita ringkas dari kitab yang banyak? Kitab apa yang harus saya pelajari? Maka Syekh bin Baz mengatakan, cukup kamu pelajari kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang kedua kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tauhid untuk pendalaman tentang keikhlasan ibadah kepada Allah. Adapun kitab Bulughul Maram tentang bagaimana cara ibadah agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syarat diterimanya amal ibadah. Satu ikhlas, yang kedua apa? Mutaba'ah. Ikhlas pelajari kitab Tauhid, mutaba'ah pelajari kitab Bulughul Maram. Subhanallah. Tentu para jemaah, kitab Bulughul Maram akan lebih baik lagi kalau antum baca dulu Umdatul Ahkamnya. Ya. Jangan langsung Bulughul Maram, akan lebih baik baca Umdatul Ahkam. Tapi kalaupun membaca Bulughul Maram yang dijelaskan oleh para ulama sehingga tahu hadisnya ini dhaif, lalu dijelaskan, tidak masalah. Hanya saja yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa ilmu Islam bagi seorang pemula, bagi penuntut ilmu yang harus dikaji adalah satu, ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih. Ya, itu aja. Kalau mau tambah tentang ilmu adab, akhlak, selesai ikhwan. Jadi bagi pemula jangan dulu mempelajari mustalah hadis, ilmu
ilmu yang jelimet tentang apalagi ilmu usul fikih. Itu bukan pakan kita kalau bagi orang yang baru. Cukup belajar tauhid dulu, belajar fikih. Kan kita fikih ini ikhwan, wallahi, para pelajar penuntut ilmu fikih, kadang-kadang kita nih belum pernah ada yang sampai selesai sampai di akhir bab al-itq atau bab al-jihad. Hatta paling banter bab sholat, balik lagi taharah, sholat lagi, itu pun ndak khatam. Maksud anak ini coba secara tafsil selesaikan Bulughul Maram saja itu misalnya secara tafsil, alhamdulillah berkah. Cuman kita banyaknya gitu, ngaji itu ndak tuntas, ganti kita belum selesai kitab ini ganti kitab lain, salahnya ya. Jadi dua wasiat beliau, baca kitab tauhid, pelajari, dan yang kedua kitab apa? Bulughul Maram. Nah, hadis pertama di Bulughul Maram bahas ini, itu tentang masalah taharah, tentang masalah air, itu kesucian air laut dan kehalalan bangkai laut. Kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kami mengarungi lautan, yakni di atas kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', dan kami membawa sedikit persediaan air. Fa in tawadha'na bi atishna, kalau kami wudu dengan air bekal kami, maka kami nanti tidak bisa minum, kehausan. Lalu afatanawadha minal bahar, apakah boleh ya Rasul kami wudu dari air laut? Kenapa sahabat tanya air laut? Karena air laut sudah berubah dari kemutlakan air, kata yakni pikiran mereka atau persangkaan mereka, karena air laut rasanya apa? Asin. Maka ditanyakan kepada Nabi, boleh tidak? Lalu yang ajaib di sini adalah Nabi menjawabnya lebih. Yani Nabi kan ditanya apakah boleh wudu dari air laut? Kan cukup ya, ya kan? Atau enggak? Tapi Nabi jawab dengan kalimat yang Masya Allah sebagai kaidah. Nabi jawab dengan apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya apa? Halal. Apa rahasia Nabi jawab seperti ini? Kan cukup Nabi iya. Ini jawaban sebagai kaidah untuk memutus datangnya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kan bisa jadi kalau Nabi jawab iya, bisa jadi sangkaan orang yang tanya untuk wudhu saja. Lalu kalau mandi ya Rasul, terus ya Rasul kalau nanti tambah pertanyaan-pertanyaan. Maka cukup air laut suci, berarti ini suci untuk hadas apa? Untuk hadas kecil, untuk hadas besar, ya kan? Kemudian tentang bangkai, kok Nabi jawab juga bangkainya untuk memberikan faedah lebih. Nah itu boleh. Kita kalau ditanya boleh menjawabnya itu dengan jawaban 1, 2, 3 jawaban, ada faedah-faedah yang lebih boleh. Jadi Nabi menjelaskan laut itu halal bangkainya. Jadi bangkai di sini semua hewan jemaah. Dan kaidahnya adalah kullu al-haywan, setiap hewan allati ya'ishu fil bahar, yang hidup di laut, maksud laut di air. Karena dalam perkataan para ulama bahwa al-ma' al-bahru, yang dimaksud dengan laut itu maknanya air, jemaah. Jangan antum pahami air laut yang halal bangkainya itu, jangan dipahami laut yang luas itu, bukan. Laut itu maknanya air yang hidup di kolam. Hidup loh, bukan bebek renang di kolam. Bebek itu di mana? Bebek hidupnya di mana? Di darat, cuman suka berenang di kolam. Itu bebek hewan darat, jemaah. Ini ndak hewan laut. Nah, termasuk timsah. Timsah itu, buaya itu hidupnya di laut. Buaya itu. Jadi nggak ada istilah buaya darat. Kalaupun ke darat cuman sebentar toh ke darat, nanti ke laut lagi. Ya ini ke air lagi, ke rawa, ke danau dan semisal. Tidak ada buaya darat. Buaya darat itu istilah ibu-ibu saja yang cemburu sama suaminya, disebut buaya darat. Tidak ada buaya darat. Jadi nggak ada istilah hewan hidup dua alam, tidak ada semua. Termasuk kodok katak-katak itu, walaupun binatang laut tetap, atau binatang air ya, tetap diharamkan sebagai bentuk pengecualian. Jadi kalau antum boleh kecualikan, seluruh binatang air laut haram dimakan kecuali
halal dimakan kecuali katak. Karena dilarang dibunuh oleh Nabi. Nah, Nabi SAW an qatli ad-difda' atau dafadi'. Nabi melarang untuk membunuh katak. Seorang tabib di zaman Nabi dalam hadis Abu Daud, seorang tabib di zaman Nabi minta izin untuk dijadikan pengobatan loh jemaah. Lihat, darurat ini kan untuk dijadikan obat pengobatan dengan katak. Maka fanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengharamkan, melarang. Boleh dijadikan obat untuk dibunuh. Maka tidak boleh dikonsumsi. Maka keluarlah kaidah setiap hewan yang diharamkan, dilarang dibunuh, atau setiap hewan yang diperintah dibunuh, dilarang dibunuh, seperti katak, kelelawar, apalagi lebah, ya. Maka nggak boleh makan apa biasa lebah dibuat apa tuh, di botok, ya, botok. Saya tidak namanya botok. Ya wis, nggak apa-apa, nggak fasih bahasa Jawa, nggak apa-apa, yang penting fasih harus baca Quran, harus betul. Botok, ya nggak boleh. Termasuk apalagi yang diharamkan dibunuh, termasuk semut. Kecuali semut itu mengikuti baru boleh. Karena kaidahnya sesuatu yang haram secara tersendiri menjadi halal ketika mengikut. Ini dalam segala hal, ini kaidah yang luar biasa dalam semua hal jemaah. Dalam muamalah, asuransi haram tapi ngikut, kita beli tiket boleh. Karena kita tidak menyendirikan asuransi, kita beli tiket hanya ada asuransinya, maka asuransi menjadi halal di situ. Karena mengikut. Jual beli, contoh muamalah dalam masalah jual beli janin. Jual beli janin hewan dalam perut tidak boleh karena goror, jahalah, nggak jelas. Ya, tapi ketika mengikut, kita beli induk kambing yang bunting, boleh tidak? Boleh, walaupun ada janin yang nggak jelas tadi, walaupun beda harga, karena ada apa? Karena dia sebagai pengikut. Tapi beli janin saja. Nih saya jual janin kambing harga 500.000. Mana janinnya? Masih di perut. Tapi beli kambing 1,5 juta. Biasanya 1 juta. Janinnya dihargai 500.000 menjadi boleh. Ziarah kubur sengaja itu tidak boleh safar. Tidak boleh ziarah kubur safar itu jemaah. Tapi kalau mengikuti safarnya dalam rangka dagang, dalam rangka ziarah ke orang tua atau ziarah ke kerabat, ada kuburan di situ, ziarah. Antum safar ke Madinah, ziarah niatnya Masjid Nabawi, lalu ada kubur Nabi di situ, boleh. Ada kubur Nabi di situ boleh, tapi dari Indonesia ziarah kubur Nabi haram karena melakukan safar. Maka niatkan kalau ke Madinah menziarahi Masjid Nabawi, dianjur. Baterainya kayaknya ganti dulu. Baik. Oh, sinyal. Jadi kalau mengikuti boleh, ya. Sebagaimana kaidah tadi, kalau makan semut haram karena dia semut, binatang yang diharamkan dibunuh, dilarang dibunuh. Tapi kalau semutnya melok ke roti, antum makan roti ono semute, salah dewe semute mlebu nang roti. Atau minum madu ada semutnya. Atau antum membunuh semut, membakar semut, nggak boleh. Tapi membakar jerami yang ada semutnya boleh enggak? Boleh. Tapi jangan apa? Berbuat hila. Tujuan antum bunuh semut, cuman nggak boleh langsung. Antum ambil jerami. Jeraminya deket-deketkan ke semut. Itu namanya hila, mensiasati syariat namanya. Maksudnya antum nih bakar jerami ya karena mengganggu, sudah. Di situ antum tidak tahu atau tahu pasti ada semut, sudah, terserah. Boleh. Ya. Tidak harus antum ungsikan semut satu-satu. Semut, metua semut, aku tak bakar jerami semut. Tidak usah. Karena dia pengikut. Ini kaidah yang penting jemaah ya. Jadi suatu ma la yajuzu istiqlalan yajuzu taba'an. Ini kaidahnya. Sesuatu yang tidak boleh ketika menyendiri menjadi boleh ketika menjadi pengikut, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamal. Contoh dalam salat misalnya, kawan. Salat itu tidak boleh
tahiyatnya berkali-kali. Tahiyat itu cukup 2 kali saja dalam sholat. Betul. Tahiyat itu cukup 2 kali. Paling kalau sholatnya yang cuma 1 rakaat, 2 rakaat cukup 1 kali. Ini ada orang tahiyat bisa 3 kali, 4 kali. Bisa enggak? Bisa kalau sebagai masbuk. Kok boleh? Iya, karena tahiyatnya ngikut. Kalau antum sengaja sholat tahiyatnya sampai lebih dari 2 kali, enggak sah. Sholat enggak boleh. Tapi antum karena masbuk, tahiyatnya ngikut imam, mengikuti sebagai masbuk menjadi boleh. Inilah kaedah penerapannya dari kaedah ma la yajuzu istiqlalan yajuzu taba'an. Baik, kembali. Jadi bangkai dihalalkan. Yang pertama bangkai laut, yang kedua dalam hadis jamaah itu bangkai belalang. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, uhilat lana daman wa maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 darah dan 2 bangkai. Amad daman, adapun 2 darah, fa al-kabid, 2 darah al-kabid wa tuhal, yaitu ati dan limpa. Itu 2, itu juga darah sebenarnya, tapi yang dihalalkan. Berarti darah yang haram itu darah yang mengalir. Lalu walaupun dibuat membeku, apa disebutnya itu? Didih. Itu haram. Tapi hati atau limpa, ya, itu darah juga tapi yang halal. Termasuk sesuai dengan kaidah tadi, darah yang mengikut, bukan tersendiri. Walaupun darah mengalir tapi mengikuti, maka itu halal. Tadi kaidahnya ma la yajuju istiqlalan yajuju taba'an. Contohnya apa? Contohnya darah yang nempel di daging atau di tulang-tulang. Ketika antum goreng daging, ya, goreng ayam, terkadang ada yang keluar darahnya kan? Itu halal, nggak usah dibuang. Antum goreng daging, dari daging itu muncul di seselanya ada darah keluar juga, tapi digoreng menjadi kering, itu halal. Darah yang ikut kepada tulang atau kepada daging. Adapun al-maitatan, 2 bangkai adalah samak wa al-jarrad, ikan dan belalang. Nah, ini bangkai yang dihalalkan. Maka semua yang tadi kita sebutkan, adalah sunnah mengkhususkan hukum Quran yang masih global. Hukum Quran yang apa? Yang masih umum. Ya, dalam Quran bangkai itu umum cuma. Bangkai apa saja, kan itu konsekuensinya. Lalu datang sunnah mengkhususkan. Termasuk kalau laut tadi apa jemaah? Bangkai putri duyung, ya. Syekh Fauzan pernah ditanya tentang masalah ini. Bahwasanya di laut itu ada ikan yang ra'suha ka ra'sil mar'ah. Yang kepalanya ikan ini seperti perempuan, wala sya'run, dia punya rambut, wajhun, punya wajah. Wajhul mar'ah, seperti wajahnya perempuan. Hal yajuju akluha, apakah boleh memakannya ikan tersebut? Wahiyya ma yusamma bil huriyah, yang mana ikan itu dinamakan dengan huriyah, peri laut, bidadari laut atau peri laut. Maka Syekh mengatakan fihi insanul bahar. Kata Syekh itu adalah manusia laut, yakni syai' minas samak, dia itu ikan, namun ala syakli insan, namun bentuknya itu seperti manusia. Usammunahu insanul bahar, yang dinamakan dengan manusia ikan, manusia laut. Kata Syekh yuqal kullu saydil bahri, setiap buruan laut itu halal dimakan. Yuqal walau kana ala syakli rajul atau syakli imra'ah, dimakan boleh, halal, walaupun ikan itu bentuk laki-laki atau bentuk perempuan, ini halal. Karena itu bukan manusia jemaah, bukan manusia, dia ikan. Bukan pula putri duyung, istilah itu putri duyung istilah kita saja orang Indonesia. Cuman di masyarakat sana disebut huriyah. Al-huriyah yakni peri laut, ya. Tapi hakikatnya dia manusia, hakikatnya ikan. Baik, berarti dia halal hidup ataupun mati. Contoh yang kedua, bahwa sunnah menafsirkan hukum Quran yang masih apa? Mengkhususkan hukum Quran yang masih
Hah? Yang masih umum. Contoh tentang mahram. Di dalam Al-Quran tentang mahram itu para ikhwan, di dalam surah An-Nisa ayat 23 sampai 24 itu disebutkan mahram. Mahram itu wanita yang haram dikawin. Allah menyebutkan, dan cara menghafal mahram gampang. Dan mahram yang dimaksud mahram karena nasab. Jadi mahram itu ada dua macam. Satu, mahram dibagi dua dulu ya. Satu, mahram yang mu'abbad, mahram yang untuk selama-lamanya. Yang kedua, mahram mu'aqqad, haram dikawin sementara. Contohnya istri orang, itu mahram sementara. Kalau dicerai, halal. Atau ipar, mahram sementara. Kalau cerai, maka ipar itu menjadi halal. Nih kita boleh kawin dengan ipar. Jadi sementara toh. Nah, mahram yang abadi selama-lamanya sampai hari kiamat, abadi selamanya, itu ada 4 sebab. Lah, ada 3. Ada berapa? 3. Mahram yang apa ini? Yang selama. Yang selama. Satu, yang 3 ini. 1, mahram karena nasab. 2, mahram karena pernikahan. Dan yang ketiga, mahram karena persusuan. 3. Ini abadi selamanya. Mahram yang karena nasab ini ada 9 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cara menghafalnya, mahram nasab ini 9. Cara menghafalnya, kawan, semua kerabat kita kecuali sepupu. Semua kerabat kita, ibu, nenek, anak, cucu, saudari, ya, termasuk ponakan, ya, ini ke atas, ke bawah, ke samping, berarti semua kerabat tuh, ibu, nenek, dan ke atas, anak perempuan dan cucu perempuan ke bawah, saudari dan anaknya, anak yang perempuan, saudara, ponakan, yani anak perempuan. Jelas ya? Kecuali siapa yang bukan mahram tapi kerabat kita. Hah? Sepupu. Walaupun dia bukan mahram, para ulama menganjurkan untuk tidak menikah terlalu dekat. Anjuran saja. Tapi boleh. Kalau ada darurat penting misalnya ya, supaya waris tidak kemana-mana. Aja mah. Daripada ke orang lain kan lumayan. Ya, ini boleh. Tapi kalau memang nggak ada hajat, nggak usah. Karena memang para ulama menganjurkan kalau mahram terlalu dekat itu kadang-kadang nafsu syahwat itu kurang. Iya kan? Antum nggak nafsu kan lihat dulur dewe itu nggak nafsu. Nafsu itu lihat orang jauh. Supaya maksimal gitu ya kawan, menyalurkan nafsu kita itu. Dan nanti hasil anak pun maksimal. Maka dia dikatakan oleh ulama, bukan dalam secara syariat ya. Para ulama membuat penelitian, maka biasanya suka ada cacat pada anak itu sebab tadi terlalu dekat nikah dari segi nasab. Tapi halal loh, boleh ya, tidak masalah. Inilah mahram nasab. Yang kedua, mahram karena pernikahan ya kawan. Dan ini ada 4 macam pernikahan ini. 1, ibu tiri. 2, mertua. 3, menantu. Kita tidak boleh kawin sama menantu. Ini maksudnya mantan menantu kita misalnya ya, dicerai oleh anak kita, kita kawini, tidak boleh. Atau mertua kita. Maka ada istilah bekas istri, iya, tapi bekas mertua tidak ono. Mertua itu tetap selamanya mertua kita. Walaupun kita sudah cerai, ojo kita lah. Ada orang cerai sama istrinya, sama ibunya dia tetap mahram. Ya. Terus berapa lagi? Satu lagi apa? Lah, ibu tiri atau mertua, ibu tiri. Bahkan ibu tiri nih kawan, walaupun sekedar bapak kita ijab qabul, belum jima, cuman baru ijab qabul lalu meninggal barangkali, lalu jandanya ini, ibu tirinya dikawini, nggak boleh. Adapun yang keempat yaitu anak tiri, syarat menjadi mahram kalau kita sudah jima dengan siapanya?
anak tiri perempuan sudah jima dengan ibunya. Misalnya seorang menikahi janda, jandanya punya anak perawan, ya, nikahi janda, jandanya mati, belum diapa-apain tuh janda, baru ijab kabul mati kena serangan jantung, atau mungkin nyebrang ketabrak mobil mati, belum diapa-apain, belum bulan madu, wes ngono gampangane. So sing jomblo rada nggak paham, belum bulan madu ngono wes. Nah, karena belum bulan madu, hari itu juga boleh kawin. Hari itu juga ya. Karena laki-laki kan nggak harus nunggu masa iddah, ya. Jadi, tapi yo kebacut, masuk ibunya mati langsung nikahi anaknya hari itu juga. Mboyo sabar sih tuh. Engkau laki mertua kita marah nanti. Ya minimal tunggulah. Cuman boleh. Tapi kalau sudah jima dengan istri, dengan ibunya meninggal, misalnya sudah jima, sudah bulan madu, maka haram kawin dengan putrinya ini walaupun dan haramnya untuk selamanya. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, mahram yang selamanya itu. Tadi yang kedua mahram karena pernikahan ya. Ada 4-nya. Nah, coba diulang yang 4 tadi. Menantu, mertua, ibu tiri. Ibu tiri maksudnya wanita yang nikah dengan bapak kita. Jelas ya? Terus yang keempat, anak tiri dengan syarat. Itu di Quran dijelaskan. Anak tiri ini syaratnya. Kita baca nanti. Apa syaratnya menjadi mahram anak tiri? Kalau sudah dijima. Baik. Besan boleh kawin enggak jemaah? Kalau kita sudah tahu kaedah ini, rumusnya mahram, pokoknya yang enggak disebutkan di sini nanti berarti halal. Cuman anak kasih satu kaedah tentang nanti yang ketiga nih. Ada kaedah. Baik. Yang ketiga, mahram selamanya karena persusuan. Dan syarat persusuan adalah 2 tahun, kemudian persusuan 5 kali yang usia 2 tahun ya, lalu persusuan yang 5 kali yang mengenyangkan. 5 kali nyusu dan mengenyangkan, yang menjadikan tulang daging, bukan 5 sedotan. Mohon maaf, bayi nyusu nih. Nah, sekali itu bukan, atau 5 kali sedotan bukan. Nyusunya mungkin tak berapa kali sedotan, nggak masalah, tapi itu dianggap sekali nyusu. 2, nanti 3, 4, 5. Nah, bayi yang menjadi mahram bagi ibu susu dan juga dia menjadi mahram bagi seluruh kerabat nasabnya ibu susu. Jadi sang bayi ini yang nyusu ibu susu mahram juga kepada anak perempuan ibu susu, kepada bibi perempuan ibu susu, kepada ibunya ibu susu, kepada putrinya ibu susu, kepada saudarinya ibu susu, kepada seluruh kerabat tadi si bayi ini menjadi mahram. Tapi tidak, kerabat ibu susu tadi jadi mahram kepada saudara si bayi. Paham? Si bayi yang tidak nyusu. Jadi tidak menjadi sebab mahram bagi bayi, saudara-saudara dan kerabat bayi. Yang jadi mahram hanya si bayi saja kepada ibu susu dan seluruh kerabat ibu susu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau seorang laki-laki bernama Pak Muhammad punya 2 orang istri, namanya Zubaidah dan Aisyah. Zubaidah dan Aisyah ini istrinya Pak Muhammad. Lalu Zubaidah nyusuin seorang laki-laki bayi, lalu Zubaidah pun menyusui bayi perempuan orang lain, orang Amerika. Ini juga nyusuin orang Indonesia bayinya. Nah, nanti bayi yang sudah dewasa suatu saat kawin, boleh tidak jemaah? Paham dulu soalnya ya. Kalau si Muhammad tadi yang nyusu bayi kepada ibu susu kan menjadi mahram juga, nggak boleh kawin. Bahkan kalau ada perempuan nyusu, bayi perempuan nyusu kepada ibu susu, ini berarti antara Muhammad bayi laki dan bayi perempuan ini juga nggak boleh kawin. Karena saudara sepersusuan, jelas ya. Nah, sekarang kasusnya tadi, Pak Muhammad punya 2 orang istri. Istri yang pertama nyusuin bayi laki-laki, istri kedua nyusuin bayi perempuan. Bayi laki perempuan tadi kalau dewasa kawin boleh enggak? Pokoknya ragu, ada khilaf di kalangan para jamaah. Boleh enggak ya, Mas? Coba jawab yang mengatakan boleh. Angkat tangan. Di luar 1 boleh. Antum? Boleh.
Yang tidak boleh cuma satu. Yang lain berarti apa? Yang lain yang nggak jauh itu bisa atau khilaf. Al-jawab jamaah nggak boleh. Karena itu yang disebut dengan labanul fahl, susunya si pejantan. Ini susunya tetap susu satu orang kan? Ya, susunya seolah susunya Pak Muhammad gitu, karena dari istri yang sama. Iya, maka nanti bayi yang nyusu tadi nggak boleh. Karena satu istri, satu apa? Satu istri, yakni suaminya satu itu Pak Muhammad. Itu disebut dengan labanul fahl namanya. Susu pejantan, maksudnya susunya satu sumber. Maka dianggap saudara persusuan. Baik, berarti besan boleh kawin enggak? Boleh, enggak ada larangan. Ya? Bahkan lebih enak. Anak tiri sesama anak tiri boleh kawin, yakni janda bawa anak perempuan. Kawin dengan duda bawa anak laki-laki. Berarti masing-masing bawa anak. Nah, anak ini namanya anak apa nih masing-masing untuk suami istri ini? Masing-masing anak iya kan? Janda punya anak dari suami yang dulu. Laki-laki duda dari istri yang juga yang dulu. Anaknya kawin boleh enggak? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya boleh kawin dan tidak boleh apa itu? Tidak boleh berduaan. Yani dia bukan mahram. Berarti boleh kawin, bahkan lebih baik supaya apa jemaah? Supaya di rumah menjadi tidak kaku. Kan misalnya bawa satu rumah, ya kan? Kalau satu rumah harus menjaga ini karena dia bukan mahram, sehingga boleh kawin. Maka lebih baik kalau memang cocok dikawinkan. Satu, supaya warisan tidak kemana-mana. Yang kedua, supaya di rumah kita bisa nyaman. Karena kalau tidak dikawinkan berarti laki perempuan ini di rumah, satu rumah harus menjaga jarak. Tidak boleh berduaan, salah harus nutup aurat dan semisalnya. Jadi anak sesama anak tiri bolehkah? Dia atau jawab mahram bukan, itu pertanyaannya. Mahram bukan? Bukan mahram, sehingga boleh kawin. Sehingga mungkin bapak ibu bapaknya kawin plus anak-anaknya juga dikawinkan sekalian. Itu dibolehkan. Baik. Nah, kita baca sekarang mahram yang Allah sebutkan dalam surah apa tadi jemaah? An-Nisa ayat berapa? 23 sampai 24. Allah mengatakan, "Hurimat alaikum satu ummahatukum." Diharamkan menikah atas kalian ibu-ibu kalian. Yang kedua, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Akhawatukum, saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari pihak ayah. Ini adiknya bapak, saudara bapak, saudari bapak. Wa khalatukum, dan bibi dari pihak ibu. Jadi dalam bahasa Arab bibi itu atau tante itu dua. Bude, pak le, bude, bu le. Dalam bahasa Arab bisa dari pihak ibu, pihak bapak ya. Kalau dari pihak ibu disebut apa? Dan di Arab nggak dibedakan le de-nya, besar ciliknya. Pokoknya setiap saudara bapak kita, saudari bapak kita disebut ammah. Mau kakak, mau adik bapak. Saudari ibu kita disebut khalah. Terus yang kelima, wabanatul akh, anak perempuan saudara kita, yakni ponakan kita haram dikawin. Wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita haram dikawin. Terus yang keenam, wa ummahatukum allati awdu'nakum, dan ibu-ibu ardu'nakum allati ardu'nakum, ibu-ibu yang menyusui kalian. Ini ibu susu. Yang ketujuh, wa khawatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuan kalian dari yang sepersusuan, yang sama-sama menyusu kepada seorang ibu susu. Kedelapan, wa ummahat adzan adzan. Hah? Iyo, harus panjang ayatnya. Adzan dulu saya. Baik. Yang sampai 8. Adzan dulu aja, nanti lanjut setelah adzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ulangi sedikit perjalanan bahasanya adalah as-sunnah menafsirkan Quran itu ada 4 macam. 1, menafsirkan hukum Quran yang masih global. 2, sunnah mengkhususkan atau dalam tanda kurung mengecualikan hukum Quran yang masih umum. Contoh yang pertama apa tadi? Quran mengharamkan bangkai, ini umum, dikhususkan oleh sunnah, dikecualikan oleh sunnah. Bangkai apa? Ikan laut atau belalang. Baik. Atau darah. Dikhususkan oleh sunnah. Darah apa yang boleh? Limpa dan hati. Baik. Nah, ini contoh yang kedua sekarang tentang mahram. Kita akan paham setelah kita baca ayat mahram ini. Lalu siapa lagi mahram? Wa ummatu nisaikum. Dan ibu-ibu istri kalian, yakni mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Dan anak-anak tiri, ya, yang ada dalam asuhan kalian dari istri-istri kalian. yakni istri punya anak perempuan dari suami yang dulu namanya anak tiri. Namun syaratnya apa? Perhatikan kata Allah, allati dakhaltum bihin. Yang kalian telah jima dengan ibunya mereka, ibunya tiri. Ya. Tadi saya katakan syaratnya apa? Harus sudah bulan madu dulu. Terus, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Tapi kalau ibunya ini belum dijimai, belum bulan madu, maka tidak mengapa anak tiri tadi halal dikawin. Anak tiri. Baik. Lalu wa halailu abnaikum, dan diharamkan pula adalah halail, ya, abnaikum, istri-istri anak kandungmu. Siapa maknanya? Istri anak kita, yakni menantu. Lalu perhatikan lagi, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan diharamkan pula mengawini dua wanita sekaligus yang bersaudari. Jadi antum kawin sama adiknya dan kakaknya nggak boleh, kecuali kalau tadi cerai dulu, meninggal dulu adiknya baru nikahi kakaknya baru boleh. Baik, perhatikan, illa qad salaf, kecuali itu telah terjadi di masa lalu di zaman jahiliyah, sudah dimaafkan oleh Allah. Innallaha kana ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Lalu wal muhsanat, dan diharamkan pula kamu mengawini muhsanat minan nisa, wanita-wanita yang bersuami, yakni istri orang. Tak boleh. Ya. Ini subhanallah berjamaah. Ini terpaksa kita sampaikan, dan ini kondisi. Dan ini jadi pelajaran bagi antum-antum yang punya saudari, punya pokoknya kerabat, keluarga wanita. Kalau bisa jangan sampailah kerja ke luar negeri sendirian tanpa mahram, karena banyak fitnah. Ini kasus-kasus perantauan itu kita juga kadang menyaksikan. Jadi TKW itu kawin lagi di situ bersama suami yang juga punya istri di Indonesianya. Dianya punya suami di Indonesianya. Kawin, apalagi wanita, mohon maaf, wanita kabur dari majikannya, mungkin berperlakuan buruk dari majikannya, dia kabur. Disangkanya kabur itu malah selesai masalah. Justru di luar, namanya di negeri Saudi Arabia, pada zaman di luar, ya, lihat wanita sudah. Akhirnya wanita menjadi korban, sehingga kawin dengan cara-cara yang seenaknya saja. Dan ada naibnya, ada yang kawin mudinnya ada. Dan mudinnya itu tahu. Nah, Indonesia punya, tapi dalam rangka daripada untuk ini perlindungan dan semisal. Enggak boleh istri orang yang masih bersuamikan wanita, enggak boleh, jemaah. Ini Allah mengatakan wal muhsanati minan nisa illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menerapkan hukum itu, ya. Baik. Lalu perhatikan, setelah Allah menyebut mahram, garis bawah ayat ini, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan selain yang disebutkan di atas halal wanita kalian nikahi. Ini umum tidak? Umum. Wanita apa saja pokoknya yang enggak disebutkan di atas, tadi ya disebutkan ibu, saudari, anak, ponakan, halal. Ini umum, jemaah. Jadi yang menjadi keumuman adalah wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum,
dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, selain yang disebutkan di atas. Namun ternyata datang sunnah mengecualikan. Ada lagi sunnah mengharamkan wanita untuk dikawin, yaitu siapa? Kata Nabi, la yajma' bainal mar'ah wa ammatiha wala walatiha. Jangan kalian menikahi wanita dan bibinya sekaligus, atau wanita dan bibinya dari pihak ayahnya atau dari pihak ibunya. Artinya jangan kalian nikahi wanita dan bibinya. Kalau di Quran yang dilarang itu menggabungkan wanita dan saudarinya. Ternyata ada dalam hadis larangan lain menggabungkan wanita dan bibi. Yani artinya antum menikahi seorang perempuan, lalu antum kawin lagi dengan bibinya perempuan ini, tidak boleh. Di Quran kan katanya umum, katanya boleh. Enggak, Quran ini umum, boleh siapapun, namun datang sunnah mengkhususkan. Contoh yang ketiga tentang warisan, jemaah. Tentang warisan. Ya. Di dalam Quran, setiap anak laki-laki pasti dapat warisan. Dan pembagiannya apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan bahwa anak-anak itu laki-laki dapat waris 2 bagian anak perempuan. Ini dalam Quran sifatnya umum, berarti setiap anak apapun dia pasti dapat waris. Tetapi ternyata datang sunnah mengkhususkan, datang sunnah mengecualikan bahwa ada anak yang tidak akan dapat warisan. Dalam sunnah, dalam Quran tidak ada. Muslim, kafir, apapun bentuk anak, pokoknya dalam Quran berarti umum dapat waris. Tapi datang dalam sunnah mengkhususkan, mengecualikan, anak ini tidak dapat warisan dari orang tuanya. Siapa dia? Kafir. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, la yarithul muslim al-kafira walal kafirul muslima. Kata Nabi, seorang muslim tidak dapat warisan dari bapaknya, orang tuanya yang kafir. Demikian pula seorang anak yang kafir tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang muslim. Jadi kalau orang punya orang tua, ya seorang muslim punya orang tua kafir, kaya raya, itu nanti kalau mati dalam Islam nggak dapat warisan anak yang muslim ini, karena orang tuanya kafir. Demikian pula sebaliknya, anak yang kafir tidak dapat warisan dari orang tua yang muslim. Tidak masalah kalau yang kafir, masalah. Ini loh anak yang muslim nggak dapat waris dari orang tua yang kafir. Karena mana yang mantu jemaah? Piye carane? Caranya piye jemaah? Caranya orang tuanya ini sejak anak masih hidup dirayu untuk supaya bisa menghibahkan. Kalau bisa kasih pengertian Pak, malah tambah nggak dikai kalau bapak. Pak sampean kan kafir teman. Ya kita kan beda agama Pak. Dalam agama kami Muslim itu nggak dapat waris dari jenengan, kecuali kalau jenengan kasih sekarang itu halal. Biar Pak sekarang aja sampean kasih hibah. Jadi intinya boleh diminta saat masih hidup. Jadi jemaah, itu mungkin diantara teori ya jemaah. Baik. Ini diantara beberapa contoh. Nanti insya Allah kita lanjutkan sunnah menafsirkan Quran yang ke berapa? Yang ketiga. Yaitu apa? Taqyidul mutlaqil Quran. Bahwa sunnah membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Sebagaimana kata mu'alif, yaitu yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Sebagaimana yang umum dibawa kepada yang khusus. Sebagaimana yang mujmal dibawa kepada yang mubayyin, yang mujmal global dibawa kepada yang menjelaskan. Seperti cara sholat nggak ada di Quran, bawa kepada hukum yang menjelaskan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut, yaitu pertemuan kita di poin yang ketiga nanti, bahwa sunnah menafsirkan Quran maknanya menafsirkan membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Mutlak tuh nggak ada batasan gitu cuma. Dibatasi oleh sunnah. Quran masih lepas, nggak ada batasan. Dibatasi oleh sunnah ya. Baik. Di antara contoh apa? Ini bocoran saja. Nanti kita bahas darinya. Di antara contoh apa? Quran memerintahkan bahwa pencuri itu dipotong apanya?
tangan. Nah, tangan ini mutlak, nggak ada batasannya. Bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini bisa. Mutlak. Datang sunnah membatasi. Nah, di mana batasannya? Datang di dalam sunnah. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل maksud sunnah menafsirkan Quran. Sudah kita jelaskan dua bentuk sunnah menafsirkan Quran. Katakan dua bentuk sunnah menafsirkan Quran. Satu, mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Yang kedua, oh itu nanti besok itu menjelaskan hukum Quran yang masih global. Fadol. Syarat rukun tauhid atau cinta benci karena Allah. Tauhid. Bingung antum. Satu lagi. Apa dua darah yang dihalalkan dalam hadis? Belakang. Darah apa? Darah mermot, darah kelinci. Dua darah yang dihalalkan oleh hadis adalah apa? Limpa dan hati. Nah, foto. Wes, ambil. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل